A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali di Tabula Rasa, kita sama-sama belajar tentang hidup, membuka pikiran, membuka hati, mencari kesejatian, meniti ke dalam diri, yang mudah-mudahan program kita ini program pembelajaran yang sama-sama untuk menumbuhkan kesadaran, sama-sama untuk bermanfaat bagaimana kita selalu bisa mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita menghening sejenak, karena dengan menghening sejenak kita bisa menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Dengan kita hadir utuh di sini saat ini, maka pembelajaran ini akan merefleksi dari pengetahuan menuju kepada rasa, sehingga outputnya mudah-mudahan bisa diaplikasikan dengan sangat baik. Mari kita menghening dipersilakan. Selesai? Terima kasih, semoga kita sudah ada di halaman yang sama, di energi, frekuensi, vibrasi yang sama untuk sama-sama belajar. Dan saya tidak bosan mengingatkan bahwa saya bukan mau menceramahi, bukan mau bertausiah, bukan berarti ini paling benar, tapi mudah-mudahan ini menambah puzzle-puzzle pengetahuan untuk memperkaya hasanah pengetahuan kita, terlebih dari pengetahuan kita transformasikan ke dalam kesadaran. Banyak hal yang sudah kita bahas, banyak hal yang sudah kita selami. Kita memahami konsep cipta, merubah paradigma bukan dari tidak ada menuju ada, tetapi dari Sang Maha Ada menjadi kita semua. Kita adalah satu kesatuan yang tidak terpisah, oneness, kita ini bukan manyness, all connected, semuanya terhubung, dan semua apa yang terjadi pada hidup kita itu tergantung pemilihan kita. Dan kita sudah bahas bahwa kita ini dikasih program, diinstal program yang menjadi drama hidup, yang mudah-mudahan setelah mulai menyadari lebih dalam, kita tidak memperbanyak, tidak memupuk drama hidupnya, tetapi bisa lebih menikmati dan mengalirkan hidup yang lebih baik. Hari ini kita akan berbicara dalam konteks ritual yang sangat esensial di dalam tradisi Islam yang disebut dengan yang namanya sholat. Dimana kalau kita mendengar sholat itu adalah wajib. Dan selama ini sudah masuk ke dalam program kita bahwa arti kata wajib itu adalah harus. Sadarilah, ketika kita melakukan sesuatu dengan kata harus, itu pasti secara psikologis ada penekanan. Maka harus itu biasanya penekanan, dan biasanya dilakukannya itu dalam tanda petik itu sulit untuk keadaannya ikhlas. Kenapa? Karena begitu ada kata harus, di situ biasanya dibarengi dengan fearness, ketakutan. Dan dalam psikologis, ketika kita dalam ketakutan, yang kita akan cari adalah faktor eksternal. Kita akan mencari keluar. Fokus di luar akan jauh lebih penting daripada fokus di dalam. Maka mari kita reprogramming. Mari kita merubah paradigma. Dari kata wajib yang selama ini adalah harus, tetapi mari kita rubah sedikit aja pemahamannya. Wajib itu adalah memerlukan. Jadi kalau saya wajib sholat, saya perlu untuk sholat. Berarti sholat itu keperluan, bukan keharusan. Maka dilakukannya karena saya memang perlu. Contoh, kita makan. Makan itu kan bukan harus gitu sebetulnya. Tapi saya perlu makan untuk hidup. Gitu ya. Memerlukan. Sehingga ketika kita memerlukan, kitanya melakukan, di situ minimal ada kesadaran. Di situ minimal tidak terpaksa. Dan ketidakterpaksaan itu yang akan membuat kualitas sholat kita menjadi sholat yang sangat memenuhi esensialnya. Sangat sesuai dengan tujuan apa penciptaan kita. Kenapa kita diwajibkan untuk sholat, untuk memerlukan sholat. Karena nanti outputnya adalah kembali menuju kepada kesejatian yang lebih baik. Mari kita elaborasi. Secara bahasa, kalau kita renungkan dan kita selami lagi, kalau kita berbicara dengan konteks yang namanya sholat, sholat itu artinya secara esensial adalah keterhubungan atau connected gitu ya. Berarti kalau keterhubungan, ada yang harus dihubungkan kembali. Ada yang harus sambungannya tuh harus dihubungkan ulang gitu kira-kira.
Berarti ketika kita sholat, ada sesuatu yang harus terhubung kembali. Maka, kenapa di sholat itu ada Al-Fatihah? Al-Fatihah itu nanti di dalam isinya salah satunya ada ihdinas sirotol mustaqim. Tunjuki jalan yang lurus. Tunjuki jalan yang lurus. Berarti kita ketika lupa dalam tanda petik, tidak terhubung dalam tanda petik, berarti kita lagi belok sedikit tuh. Maka begitu kita belok sedikit, kita kembali ke lurus. Belok lagi sedikit, kita kembali ke lurus. Udah lurus, lebih lurus lagi, dan terus itu adalah proses yang sangat dinamis. Maka nanti kita mengerti bahwa sholat itu adalah pola latihan. Penting untuk diingat, reprogramming self, merubah program diri, itu tidak bisa kalau tanpa sebuah yang namanya latihan. Maka ketika kita mulai merubah paradigma apa yang terjadi pada hidup kita itu adalah sebagai pola latihan, kita akan mulai melihat segala sesuatu yang mungkin kita nggak suka, mungkin kita hindari, akan menjadi sesuatu hal yang akan kita terima perlahan-lahan. Karena kenapa? Contoh, ketika kita menghadapi, sebagian orang kadang-kadang ngomongnya tuh gini, bad day gitu. Padahal bad-nya tuh cuma 1 hari, cuma 1 jam, maaf. Tapi dia ngomong bahwa hari ini tuh bad day banget gitu. Padahal itu cuma 1 jam gitu, bad mood-nya. Tapi sehari-hari ini jadi bad semuanya, jadi buruk semuanya gitu. Artinya apa? Jangan sampai kesalahan kecil atau dalam tanda petik ketidaksadaran kecil membuat keseluruhan kesadaran kita jadi tertutup sangat rapat gitu intinya. Oke ya, nah sekarang kita renungkan begini. Berbicara dengan konteks di sini, di surat 20 ayat 14 itu ada statement yang sangat penting untuk kita selami. Innani anallah, aku ini adalah Allah. Aku ini adalah Allah. Maka dirikanlah sholat untuk mengingat. Oke ya, mengingat. Artinya, di situ ada sesuatu yang harus kita ingat. Berarti, kalau kita disuruh mengingat, emang kita ini banyak lupanya. Kenapa kita banyak lupanya? Karena memang kita ini ter-attach sekali, sangat terkoneksi sekali dengan kebiasaan. Karena kalau udah jadi kebiasaan, itu biasanya udah autoplay. Makanya jangan heran, kadang-kadang makin pinter orang tuh sholatnya makin cepet gitu, kayak udah hafal gitu intinya. Makanya jadi nggak ada makna di situ. Tidak ada penjiwaan di situ. Tidak ada yang bangkit kesadarannya. Makanya kan konsep sholat itu adalah akimi sholat, dirikanlah. Bukan kerjakanlah, tapi dirikanlah. Berarti di situ ada yang berdiri, di situ ada yang tegak. Akim itu salah satunya tegak. Salah satunya apa? Kembali kepada titik kesadaran. Keluar dari program kebiasaan. Karena kebiasaan ini sudah diulang-ulang, maka kita harus melatih kebiasaan yang sudah diulang-ulang, kita perbaiki step by step, selangkah demi selangkah, perlahan-lahan, dimulai dari yang mudah, tapi poinnya di situ ada perbaikan. Maka sholat adalah sebagai latihan. Apa yang perlu kita latih, kita akan bahas beberapa saat lagi. Mari kita lanjutkan pembelajaran. Oke, ada satu statement yang penting untuk kita renungkan ulang-ulang, untuk kita ingat ulang-ulang. Kemana kita fokus, di situ energi akan mengalir. Kemana kita fokus, di situ hal yang akan esensial terjadi. Sebagai contoh, kalau saya fokusnya ke depan dan tidak menghiraukan apa yang ada di belakang saya, katakanlah ada apapun yang besar, apapun binatang gitu, apapun deh di belakang saya ada, tapi saya tidak sadar tentang keberadaan itu, maka itu tidak ada buat saya. Maka intinya adalah fokus. Fokus itu di dunia modern sekarang itu adalah barang yang sangat mahal dan langka sekali. Karena hari ini banyak orang yang sangat terdistraksi dan sulit untuk fokus. Kenapa? Karena kita hidup di zaman yang serba cepat, informasinya overload sekali gitu, dan ini semua bergerak dengan sulit sekali untuk kita fokus gitu. Maka ketika kita tidak menguasai fokus, kita akan sulit bisa menikmati hidup. Karena nanti fokuslah yang akan membuat kita akan meniti ke dalam diri lebih baik, menuju kepada kehidupan yang lebih dinamis dengan realitas, dan belajar fokus itu teramat sangat penting, dan disitulah fungsi sholat adalah bagaimana kita memindahkan fokus dari program menuju kepada kesejatian. Saya kasih contoh. Oke, katakanlah begini. Kita sadari
Di surat 20 ayat 14 tadi ada kata-kata innani anallah, aku ini adalah Allah. Ingat, dirimu yang sejati itu adalah percikan ruhku. Ya, untuk ini mudah diaplikasikan, saya akan menganalogikan hal yang sederhana aja, supaya ini menjadi sesuatu hal yang praktikal. Nggak hanya teori, nggak hanya pengetahuan, tetapi bisa kita lakukan dan bisa kita sadari dalam keseharian. Kembali kepada kesadaran. Di surat 32 ayat 9 dikatakan, aku tiupkan ruh. Oke? Ruhnya siapa? Ruhnya Allah. Sekali lagi, kita adalah ruh yang dikasih kemasan jasad. Sifat ruh itu adalah sifat Allah juga, yang penuh dengan kasih sayang. Salah satunya kasih sayang di situ sifatnya adalah damai. Kedamaian, ketenangan. Gitu ya. Maka kalau sekarang kita salah fokus, entah itu mau bantal yang mahal, kamar yang mewah, segala sesuatu yang lux gitu. Nyenyaknya tidur itu dipengaruhi oleh tenangnya batin. Bukan dipengaruhi oleh apapun bentuk mereknya. Maka ketika batin tidak tenang, ketika batin tidak damai, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan mengalami chaos. Dalam artian kita akan sulit menikmati kehidupan gitu. Artinya, sifat alamiah kita itu adalah damai. Jadi kalau sekarang sulit merasakan damai, jangan-jangan kita jarang fokus kepada kedamaian diri. Jangan-jangan yang kita fokus adalah faktor di luar diri kita terus. Yang membuat kita keluar dari kedamaian. Masih ingat ya, yang membuat keluar dari kedamaian adalah program pikiran kita. Program perasaan kita. Program emosi kita. Bahkan memori kita. Yang boleh jadi setiap saat menarik kita, merenggut kita dari kedamaian, yang membuat kita tuh jadi tidak menikmati hidup gitu. Tersiksa oleh pikirannya, tersiksa oleh perasaannya. Padahal nanti kita sadari, kita punya kekuatan penuh untuk memindahkan pikiran yang buruk kembali kepada kedamaian. Untuk memindahkan perasaan yang buruk kembali kepada kedamaian. Tapi karena kurang latihan, atau memang tidak dilatih, maka kita berputar-putar di dalam drama hidup itu sendiri. Di dalam program itu sendiri. Maka sekali lagi, bahagia atau tidak, damai atau tidak, tenang atau tidak, itu semua adalah pilihan. Oke, saya kasih contoh. Ketika kita berbicara masalah rohani, inilah diri sejati kita. Diri sejati kita itu adalah pusat kedamaian. Total peace gitu. Damai aja. Jadi kalau lagi merasa nggak damai, sadarilah, saya lagi tidak menjadi diri sejati nih. Saya lagi dikuasai oleh diri ilusi saya. Bisa jadi keinginan, bisa jadi kemauan, bisa jadi ekspektasi. Apapun. Yang jelas, kita lagi dikuasai oleh faktor program kita. Kita lagi dikuasai oleh ego kita, bahasa gampangnya. Di luar ruh itu ada instrumen, sekali lagi, namanya adalah ego. Oke? Namanya adalah ego. Nah sekarang kita renungkan. Mana sih yang lebih dominan dalam keseharian kita? Apakah ego kita atau nurani kita? Apakah pikiran kita atau hati kita? Berapa banyak kita berdialog dulu dengan Allah untuk melakukan atau memilih sesuatu? Yang jangan-jangan faktor ilahiyahnya dipinggirkan. Kenapa? Yang penting terjadi sesuai dengan keinginan saya. Yang penting terjadi sesuai dengan ekspektasi saya. Sehingga kita lupa bahwa kita ini adalah makhluknya. Sehingga mengenyampingkan rohani, mengenyampingkan peran Allah di dalam diri kita, itu akan membuat keakuan kita tuh jadi besar. Ego secara bahasa itu artinya adalah aku kecil. Ruh itu adalah aku besar, gitu kira-kira. Dan ini sistemnya flip-flop gitu. Kalau aku kecilnya muncul, maka aku besarnya pasti nggak muncul di situ. Berarti ketika aku kecilnya muncul, kita lagi dikuasai oleh ego. Ingat, begitu kita dikuasai oleh ego, kita sedang tidak menjadi diri sejati. Jangan lupa, puncak dari apa yang kita lakukan setiap hari, apapun, saya rasa kita semua hanya untuk mencari kebahagiaan. Tapi banyak yang mencari kebahagiaan pada objeknya, pada relasinya, pada materinya. Padahal kebahagiaan itu terletak pada kedamaian di dalam diri kita. Tidak pernah ada kebahagiaan di luar diri kita. Maka ketika kita salah mencari, salah menggapai,
Justru alih-alih kita kehabisan waktu dan kehabisan tenaga untuk mencari, tapi kita tidak pernah menemukan. Maka nanti kita mengerti bahwa betapa pentingnya sholat 5 waktu, itu kaitannya adalah terkoneksi dengan diri sejati kita. Supaya kita mulai menyadari bahwa diri ilusiku tuh yang mana ya. Supaya mulai menyadari bahwa aku yang pemarah tuh ternyata bukan diriku yang sejati. Tetapi diri sejatinya justru malah tertutup oleh ego itu sendiri. Maka dalam bahasa Arab, tertutup itu bahasa artinya adalah kafir. Maka orang yang kafir adalah orang yang menutupi dirinya oleh egonya sendiri. Sehingga keilahiannya tidak muncul, kedamaiannya tidak muncul. Maka bawaannya pasti pengen menilai orang, menjelekan orang. Kaitannya di situ adalah perselisihan. Dan itu pasti membuat hidup kita tidak tenang. Sholatnya selama ini hanya dilakukan dalam bentuk olahraga, tapi tidak terhubung dengan sang diri sejati kita. Bagaimana proses terhubung terhadap diri sejati kita? Kita akan bahas beberapa saat lagi. Oke, kita mulai merubah nih. Sholat bukan kewajiban yang harus, bukan rutinitas, tetapi sarana latihan untuk memindahkan fokus kita dari diri yang ilusi menuju kepada diri yang sejati, menuju kepada puncak dari kedamaian itu sendiri. Nah, mari kita mulai sadari satu poin penting aja. Misalkan, jangan lupa kita ini adalah bagian dari alam. Maka kita sebagai manusia disebut mikrokosmos. Alam ini disebut makrokosmos. Tuhan atau Allah disebut metakosmos. Maka ketiga kosmos ini menyatu dalam alam semesta. Itulah kenapa salah satu orang yang hari ini banyak khawatir, stres, depresi, pasti kekurangan koneksi dengan alam. Pasti banyak hubungan tidak baik dengan alam. Itulah kenapa sebelum sholat, kita dalam tanda petik diperintahkan untuk menyatu dulu dengan alam. Maka wudhu kaitannya itu sama air atau enggak tanah. Supaya kita kembali dulu ke alam. Artinya kita kembali ke alam itu juga mulai mempelajari bahwa alam ini bekerja sangat alamiah. Tidak pernah ada pohon jeruk, ketika di sebelahnya adalah pohon semangka, pohon jeruk tuh pengen jadi semangka tuh nggak ada gitu. Tetapi alamiahnya di mana pohon jeruk, pasti dia pengen jadi jeruk yang terbaik. Pasti pengen jadi dirinya yang terbaik. Dan untuk tumbuh dan berbuah itu pasti perlu waktu. Artinya, ketika kita sekarang tergesa-gesa, cepat-cepat, pengen cepat sukses, pengen cepat kaya, pengen cepat ini, itu, dan lain-lain, berarti kita lagi keluar dari alamiah kesemestaan. Lagi keluar dari sunatullah ini. Maka penting sekali untuk kita banyak belajar dari alam. Karena alam semesta ini juga bagian dari tanda-tanda Tuhan, ayat-ayat Allah, yang di situ pasti banyak pesan untuk kita. Itulah kenapa konteks daripada sholat nomor 1 adalah kembalilah kita kepada alamnya. Kembalilah kita kepada alamiah nature kita. Kalau bahasa sederhananya, kita tuh diberikan passion. Kembalilah ke alam kita. Karena begitu kita mulai mendekati alam kita akan mulai mendapatkan banyak pengalaman. Ketika kita mulai pengalaman, kita mulai memiliki kepercayaan diri akhirnya. Sehingga ketika kita mulai mengenal diri sejati, diri sendiri, di situ kita akan mulai berdamai dengan diri. Bagaimana kita akan berdamai dengan pasangan misalkan? Bagaimana kita akan berdamai dengan anak misalkan? Bagaimana kita akan berdamai dengan rekan sekantor gitu misalkan. Ketika dengan ego sendiri aja, kita ini susah untuk damai. Maka esensi yang pertama dari sholat adalah bagaimana kita bertemu dengan diri sejati kita untuk kita menerima apapun dalam konteks berdamai dengan diri sendiri. Maka kembali kepada surat 20 ayat 14, Innani anallah, aku ini adalah Allah. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kembalilah kepada dirimu yang sejati, di mana di dalam dirimu ada percikan aku, di mana percikan aku itulah sumber dari kasih sayang dan sumber dari kedamaian itu sendiri. Maka kenapa sih dalam konteks sholat,
yang penting itu adalah sebetulnya khusyuk. Khusyuk itu adalah fokusnya sebetulnya. Di mana fokus itu sebetulnya adalah bagaimana kita disconnecting dari faktor eksternal untuk masuk ke dalam diri kita, untuk benar-benar menyatu dengan kesejatian diri kita yang tidak terganggu lagi oleh faktor-faktor ilusi di luar diri kita. Makanya kalau kita melihat gerakan sholat kan Allahu Akbar. Jangan lupa, tempat di mana informasi eksternal masuk ke kita itu hanya melalui leher kita ke atas. Maka secara esensial, leher kita ke bawah itu dalam tanda petik gak beda jauh sama binatang sebetulnya. Maka manusia itu disebut binatang atau hewan yang bisa berpikir. Maka perbedaan kita dengan binatang itu sebetulnya leher bawah sama leher atas. Maka ketika kita pandai memanage dari leher ke atas, maka kita akan memanage dari leher ke bawahnya dengan sangat baik. Maka apa informasi yang masuk ke kita pasti melalui pendengaran, pasti melalui penglihatan, pasti melalui cara proses berpikir. Dan semua faktor yang ada di leher ke atas di sini, itu ditutup dulu sementara. Maka Allahu Akbar gitu intinya. Dan salah satu gerakan menyimpannya di dada, di mana dada itu sebetulnya adalah tempat letak hati berada. Maka nanti kita ngerti kenapa yang dibacakannya itu Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya pembukaan, membuka. Membuka apa? Membuka hati kita. Artinya apa? Masuklah ke dalam wahana, di dalamnya itu ada keheningan total. Di dalamnya itu ada jeda. Di dalamnya itu ada sesuatu yang tidak cepat-cepat, ada sesuatu yang benar-benar kita berjarak dengan faktor eksternal, di mana kita akan benar-benar bertemu dengan diri kita yang sejati di dalam sebuah keheningan. Saya kasih contoh sederhana. Mungkin kalau kita sibuk bekerja, jam 12 siang gitu katakanlah, udah mau makan siang, handphone kita itu tinggal 3% gitu. Dan itu kita pasti sibuk banget cari charger untuk recharging. Tapi pertanyaannya, kita care banget sama baterai handphone kita. Tapi jangan-jangan kita tuh nggak pernah care sama baterai tubuh kita. Berapa persen sih atau berapa sering sih kita bertanya kepada diri ini, apakah saya lagi capek atau tidak? Apakah saya butuh istirahat atau tidak? Apakah saya butuh makan apa? Apakah saya butuh minum apa? Berapa persen komunikasi sama diri kita terjadi yang jangan-jangan kita acuh tak acuh terhadap diri kita sendiri, yang jangan-jangan kita tidak bisa mendengarkan sinyal-sinyal tubuh kita sehingga sinyalnya kenceng banget, sinyalnya ada terus, tapi kitanya dalam tanda petik jadi cuek gitu. Baterai handphone kalau rusak kita bisa beli di toko, tapi kalau baterai tubuh kita rusak, bagaimana gitu. So disitulah penting sekali untuk kita memiliki kepekaan, kepedulian terhadap diri gitu. Nah maka sholat adalah salah satu wahana untuk kita menyatu dengan diri. Nah, kita kembali ya, untuk menyadari lebih dalam lagi. Ketika diri sejati kita adalah kedamaian, dan diri ilusi kita terdiri dari pikiran, perasaan, emosi, dan memori gitu. Pikiran, perasaan, emosi, dan memori itu bisa mengacaukan kedamaian diri kita. Dan untuk melepaskan diri dari ilusi, pikiran, perasaan, emosi, dan damai, kita perlu memencet tombol pause, jeda sesaat, hening sesaat. Dan sholat adalah wahana yang sangat baik untuk bagaimana kita menjeda sesaat dari pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, memori kita, untuk benar-benar meniti ke dalam diri, berjumpa kedamaian yang sejati, istirahat sejenak, rehat sejenak dari kesibukan hidup, dari drama hidup, untuk benar-benar merasakan hidup yang sejati. Dan disitulah puncak dari sholat adalah salam kanan dan salam kiri. Keberadaan kita akan menjadi kedamaian untuk siapapun. Maka mudah-mudahan sholat kita tidak hanya dalam bentuk ritual dan olahraga, tetapi sholat untuk mendamaikan dengan kesejatian diri kita, menemukan kesejatian diri kita yang penuh kedamaian dan penuh cinta kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.